berceritalah dia, ternyata ada background-nya di unit gue. Dan pernah satu lantai itu di close. Oh, Dan ada 2, satu 3 kejadian. Ya. Kejadiannya di Di unit gue, lo. di unit gue. Tapi mengakibatkan Semua satu lantai di Iya. blok. ditutup. Memang kalau kebutuhan tempat tinggal itu kita memang nggak bisa milih kali ya, Syak ya. Betul. Tempat tinggal itu kan ya memang salah satu kebutuhan orang. Mau itu landed, mau itu high res gitu loh. Iya, Tetap tapi aja kita butuh. gua nggak setuju yang tadi lo bilang kita nggak bisa milih. Oh. Kita bisa milih sebenarnya. Ya, milihnya kita bisa beli landed atau beli high rise atau kita numpang. Oh bener itu. Iya kan? Iya, tergantung Pilihan, kebutuhan. tergantung. Iya. Malam ini di cerita kamu ya, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang katanya terjadi di satu tempat di mana tempat ini memang menjadi tempat tinggal. Oh, pas dong tadi yang gue ngomongin di depan. Kan skenarionya memang gitu Pak. ya. Emang gitu Yang diaturnya. gitu ya dia Nah, ngomongnya. Iya bener sih. jadi udah pas sebenarnya. Ini bercerita tentang apartemen. Ini sebuah apartemen yang ada di pinggiran kota Jakarta. Nggak jauh-jauh kok. Ini orangnya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kita dari tadi nggak bisa ngeliat dia. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan dong. Dia bukan hantunya, bukan. Kameramen nggak kelihatan. Kameramen kita yang nggak kelihatan. Oh, tar dulu. Apa tuh? Studio baru. Ini studio baru kita dan Fanny malam hari ini adalah tamu pertama yang datang ke studio dan alhamdulillah kita udah ada studio. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita merubah settingan outdoor kita, ya. Karena studio alam kita lemarinya dibawa sama Budi. Ditarik sama Pak Budi. Iya makanya. Dia kayaknya nggak. Nggak ada yang nawar waktu itu. Oh udah. Lumayan dapat 18 juta. Wih, vintage banget Ada itu. isinya soalnya. Hey, ini mau ngomongin apartemen, mau ngomongin lemari. Iya kan, apartemen ada hubungannya sama Oh lemari. benar. Barang antik. Barang antik. Oh, betul. Barang antik. Iya kan. Fanny udah tinggal berapa lama sebenarnya di apartemen yang ini, yang di pinggiran kota Jakarta ini? Sebenarnya sih baru, baru karena kan jadi berawal dari sebenarnya gue pengantin baru nih. Oh. Jadi yang pernikahan pertama punya anak, terus Udahan. baru lagi nih, maksudnya yang baru baru. menikah lagi Oke. setelah 14 tahun kan. Jadi anak gue tuh udah 16 tahun. Udah gede nih sekarang. Udah gede. Mm-mm. Nah kebetulan suami yang sekarang itu kan dinas luar kota terus ya. Nah terus si kakak nih sekolah agak jauh dari tempat tinggal Yang rumah rumah. gue yang landed itu. Oke. Jadinya kita memutuskan untuk sewa apartemen yang dekat Sama sekolah. Supaya jaraknya nggak terlalu jauh. Iya. Iya. Disclaimer dulu bahwasannya Kakak Fanny ini adalah salah satu yang nonton Kimata. Cuman Oh, iya. ceritanya sesungguhnya itu diawali di Fred Di thread. Benar. Thread yang di mana sih waktu itu? di X Fanny, ya, no, Bukan. Yang threadnya. yang Thread yang Threadnya, threadnya, Meta, punya Meta. punya Meta. Threadnya, Ya, jadi di situ emang aku udah cerita sedikit tuh, terus ternyata banyak dung gitu kan. Nah, pas di spill di sana juga nulisnya tuh kayak, aduh berat juga ya, terus kepala jadi kayak pusing kayak gitu. Sampai Iya, ke situ iya, efeknya. sampai jadi gini, oke. Waktu pertama kali masuk aja di apartemen itu kita pindahan gitu. Pas masuk tuh udah agak sesek berasa. nafas. Iya, jadi kayak aduh kok begini ya gitu kan. Cuman ya udah lah ya, terus karena gue pikir tuh gue butuh juga karena anak gue udah mau sekolah kan. Waktu itu kan awal-awal sekolah, masuk sekolah itu SMA kelas 1 kan. Udahlah, yang penting tinggal aja dulu. Udah masuk sana, udah kok sesek apa segala macam, cuman udah gitu kan. Terus kejadian-kejadian tuh dari mulai pintu diketok, Pintu depan, pintu masuk nih. pintu masuk Oke. diketok. Jadi pertama duk gitu kan. Oh. Pikir angin ya, angin. Terus kok lama-lama, iya kayak ngetok. Terus lama-lama yang enggak, bukan. Oh, enggak Mungkin gitu. dulu yang ngetok. Tahu nggak Itu yang tadi barusan. Ini handle. engselnya, Oh my iya. God. Knotnya. Jadi kayak duduk gitu. Serius? Makanya dunia apa sih? Tapi gue pikir saat itu adalah orang iseng. Nah iya. Oh iya. Apakah satu lantai udah ada yang tinggal juga? Ada. Ada. Ada banyak atau baru beberapa gitu? Baru beberapa saat Oke. itu, gitu kan. Dan kebetulan, gitu kan. Terus
nggak ada gitu kan. Ah udahlah gitu, ini iseng banget sih gitu kan. Udahlah, nggak pernah mau komplain atau apa karena memang aktivitas itu pagi-pagi antar si kakak sekolah, balik lagi terus biasa jogging apa segala macam, baru masak lah apa segala macam. Nah, during activity itu mandi ada yang panggil Bun gitu. Itu jam? Siang. Nah ini ya, maaf sebelum dilanjutin, maaf nih ya, saya mau nanya, itu pada saat yang diketok, yang engsel atau knob itu digoyang-goyang, itu kejadiannya jam berapa aja? Apa sama semua, siang, pagi? Enggak, kalau yang ketok-ketok gitu itu bisa all day long ya. Kalau yang ketok-ketok. Cuman kalau yang agak-agak ekstrim itu tuh di atas maghrib. Oke. Gitu. Silakan. Ya, Bun gitu kan. Hah? Emang si kakak udah pulang ya gitu kan. Bener-bener lagi sampoan kan. Langsung pakai kimono gitu. Hah? Nggak ada gitu kan. Nggak ada. Ah udahlah balik lagi udah. Udah, terus abis itu ya udah kan aku kan ngajar juga sebenarnya kan. Jadi nggak freelance sih, freelance. Terus bikin materi di kamar. Oke. Kebetulan kamarnya itu ada meja kerja. Jadi ini tempat tidur. Ini pintu kamar ya. Ini meja kerjanya di sini. Oh, oke. Ini jendela. Ya. Ya kan. Berarti sudah sini. Sini. Udah, terus tiba-tiba ngantuk kan. Oh, ngantuk nih gitu kan. Ya udah, tidurlah sini. Di sini terus tahu-tahu gue tuh kayak mimpi. Gitu kan. Mimpi tapi kok kayaknya kayak beneran. Which is Tapi adalah Di meja sini. Lu ngeliat lu kerja? Enggak. Ada perempuan di tempat duduk yang tadi gue kerja, itu ngeliatin gue. Lagi lu tidur itu? Iya kan, jadi gue tuh bangun di sini kan, bangun. Kita tatap-tatapan. Tapi kelihatan? Kelihatan jelas banget, gue ngeliat mukanya wajahnya jelas. Kayak gimana? Saat itu ya. Hidungnya mancung kah atau gimana? Biasa. Gue nggak ngerasa dia itu. Iya. Cuman kayak gini. Tapi jelas. Kok lu ngeliatin penampakannya. gue, terus ngeliatin tuh kayak sendu gitu loh, sedih gitu kan. Kenapa gitu kan? Nah terus pas dia begini, gue kayak gini. Enggak, nih bukan manusia nih. Baju apa warnanya kan? Biasa aja, nggak ada yang kayak baju putih. Oh, gitu. enggak. Tapi di baju biasa Ya, ya. biasa Baju aja, biasa, biasa aja. baju biasa. Tapi dia ngeliatin sendu kayak gitu kan. Ngeliatin gitu kan. Terus gue liatin lagi. Dan ini lu merasa bahwasanya lu mimpi? Mimpi tapi nyata. Gimana ya? Gue susah bilanginnya. Jadi antara itu ya? Iya. Terus habis itu kebangun gara-gara suami telepon. Suami telepon, dia bilang, "Yang sholat, ngaji." Gitu. Feeling, bos. Bisa jadi feeling udah. Gitu. Sorry, jam berapa? Itu asar. Pak. Jam 3 sore, Pak. Masih terang, Pak. Tapi kan memang gangguan-gangguan dari goib ya, itu kan nggak kenal waktu, Pak. Iya Oke. kan? Lanjut. Oke, ya udah. Habis itu udah segala macam, gue jemput si kakak apa segala macam. Gue cuci mukena. Cuci mukena nih. Gue rendam dulu. Terus udah nyucinya besok pagi. Gitu Jadi loh. karena Jemurnya direndam besok dulu. pagi. Udah kan? Seperti biasa, rutinitinya antar kakak lagi pulang. Nah, pas pulang itu gue baru jemur. Tiba-tiba, jadi apartemen itu kan ada tower A, tower B, tower C kayak gitu-gitu kan. Nah, ini seberang-seberangan gitu. Sama si tower yang Sama tower yang seberang. Tower yang seberang itu jadi ada cewek kayak ya dia kuliahan kali ya. Terus dia lambai-lambain tangan gitu ke gua gitu kan. Apa sih nih? Gitu kan. Kenapa? Gue tuh mikirnya gini, jangan-jangan dia di KDRT terus dia minta tolong gitu kan. Bisa jadi. Apa gitu kan. Telepon gitu kan. Oh oke. Nanyain nomor telepon gue gitu kan. Telepon gue ya. Ya udah terus gue gitu-gitulah ya. Dia telepon. Bilangnya gini. Gue tuh lagi jemur ya, lagi jemur. Bu, kalau jemur mukena jangan malam-malam dong. Aku lagi ngerjain tugas, aku kaget.
ada mukena ngegantung di situ. Gue, hah? Oh, iya. Ya udah maaf ya Mbak ya gitu kan. Ya maaf ya, iya Bu, maaf ya saya juga. Ya udah oke. Gue tutup. Gue nggak jemur apa-apa semalam. Kan itu lagi direndam mukenanya. Iya. Lu ngejemurnya baru pagi kan? Baru pagi. Dan dia ngeliat. Dia lihat. Ada yang Iya. Di situ posisi gue sendiri dong. Gue sendiri aduh, udah nggak beres nih. Udahlah, cuekin aja gitu kan. Udahlah. Nah, tibalah saatnya si kakak itu ada bootcamp. Karena kan dia baru masuk, dia kelas 1 SMA ya. Ibaratnya kayak apa sih kalau dulu tuh kita perkenalan seluruh murid gitu. Inisiasi. Gitu-gitulah. 3 hari. 3 hari. Berarti lu ditinggal sendiri tuh. Iya. Itu gedor-gedor terus lah ya. Terus kan ada ponakan gue, nyokap gue nginep, mereka juga denger kayak gitu. Bahkan kalau adik gue denger di kamar mandi ada yang nangis. Tapi dia mikirnya karena nyokap gue lagi nyetel TV sinetron, Bo. Dia pikir itu sinetron gitu kan. Cuman kok di sini banget gitu Deket kan. banget. Tapi dia nggak mau ngomong sama gue. Dia ngomong sama nyokap. Nah, terus nyokap gini. Ini sebelum gue tahu ya. Jadi mereka geracak-gerusuk di belakang gitu. Bilang katanya, "Iya, Mama juga lagi ngaji kan di depan TV. Masa tahu ada yang terbang?" Gitu. Tapi itu gue belum tahu nih. Ini ceritanya sama adik gue. Nyokap gue cerita sama gue, sama adik gue. Di belakang lo nih ya. Di belakang gue gitu kan. Ya udah bilangin deh sama Fanny suruh pindah cepet-cepet cari yang baru, gimana caranya ya gitu kan. Ada yang terbang lagi. Kayak gitu. Udah tuh. Nah, terus balik lagi si kakak bootcamp kan. Biasa kan sleep call sama suami kan. Sama suami tuh sleep call. Baru. LDR, Bu. Iya, benar. Pengantin baru, Bu. Iya, pengantin baru. Si anget-angetnya. Sleep call. Udah, gitu, telepon. Ya udah video call sampai tidur kan. Tapi suami ngelihat di sebelah gue ada perempuan. Itu keadaan terang apa gelap di kamar? Terang. Terang kan? Terang. Suami deskripsi ini gimana? Ya, tapi dia nggak cerita dulu. Oh, dia belum oke. cerita. Dia cerita Oke. dulu, tapi Oke. dia benar-benar perhatiin, benar-benar dia nggak tidur gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah dia hilang aja gitu kan. Terus paginya dia telepon, subuh-subuh tuh telepon yang kayaknya cari unit baru deh atau enggak malam ini nih kamu tidur di rumah Mama deh. Gitu. Suruh tidur di rumah Mama Dede. Hah? Mama deh. Oh, Ya, Mama Ma. gitu kan. Capek. Dede. Oke, Terus? Di Maaf. rumah Mama deh gitu kan. Kenapa? Nggak apa-apa kan iseng kata dia gitu. Dia belum mau cerita juga. Ya udah. Ya deh ntar deh gitu kan. Cuman karena pikir disuruh kan. Ya udah gue mah beres-beres aja gitu. Jadi apa yang mau gue bawa. Tapi gue kayak ntar dulu deh gue mau bebenah yang namanya baru kan. Ada aja kan yang harus diberesin Iya, gitu Iya, kan. keluarin barang dari rumah ya. Iya, nggak kerasa seharian itu bebenah, tahu-tahu udah jam 8 gitu kan. Udah jam 8 gitu kan. Udahlah, gue mandi, gue sholat, pas segala macam, udah bersih, gue lapar. Gue bikin roti. Satu buat gue makan sekarang, satu lagi mau gue taruh di kulkas. Karena buat besok makan nih, karena tinggal diangetin gitu enggak, ya. gue sukanya yang dingin kan, biar keras gitu kan. Oke. Crispy, Nah, ya. terus udah gitu, apa sih, karena gue pikir, udah jam segini nih, udah hampir jam 9 lewat gitu kan. Udahlah, nggak usah ke Mama lah, gitu kan. Udah malam juga. Gitu kan. Dan emang nggak ada apa-apa, maksudnya di hari itu tuh nggak ada yang Kejadian kayak gitu-gitu, gimana-gimana. nggak ada. Terus ya udah, akhirnya gue lagi makan, baru mau naro si roti, kan pakai tin wall gitu di kulkas, disuitin gue di sini. Disuitinnya gimana? Gimana ya? Gitu. Tapi nyaring bener-bener di sini, dan gue tuh langsung yang bung gitu, tau gak sih yang Merinding, langsung merindingnya tuh yang berdiri. bener-bener Dari sini ke atas, bar. Iya. Langsung yang cuman gue nggak mau ngeliatin, gue takut.
kan Oh iya, katanya. betul. Iya, Iya, kalau lu kan? takut mereka tahu. Iya, jadi gini, kan katanya kan kalau kita takut biarin hati kita sendiri aja yang ngerasain, tapi di output lu harus ngeliatin lu nggak takut, Iya. gitu kan. Udah, tapi sumpah gue takut. Jadi, tapi langsung yang, gue ngambil tas, gue ngambil ini, kunci, apa segala macam, cabut, gitu kan. Udah ke program tuh. Iya, walaupun, Lo ketakutan banget. aduh, Iya, iya. udah gue buka kamar. Gue ngambil tas, mau ngambil kunci, pas gue lihat di hordeng, kan hordeng sini kan, ini pintu. Gue liat hordeng gitu, lo tau gak sih hordeng tuh yang di belakang hordeng gue kayak ada orang yang ngegelembung Berdiri, gitu. ngelembung, iya. Kayak orang ngumpet ya. Kayak orang ngumpet, Itu hordengnya warna apa lo? coklat. Coklat. Jadi bentuknya kelihatan lah. Nggak kelihatan, Pak, Iya, begitu, Pak. bentuknya. Damn. Iya gitu. Waduh. Wah, gokil. Itu bentuknya perempuan atau laki? Nggak tahu. Oh, nggak Ya, tahu, pokoknya tapi dia- ada dia bentuk aja gitu ya. Pas ngeliat gitu gue langsung, sorry. Nggak apa-apa. Gue langsung nge-freeze. Tapi kayak, ayo pergi gitu. Iya, iya, iya. Udah, pergi, gue langsung cabut, gue kunci. PR lagi adalah ngelewatin lorong. Menuju lift. Iya, Heeh. lorong. Oke, Kayak film banget sih. Asli. lift. Dan by the way, lift itu sumpah ya, di apartemen itu liftnya tuh lelet banget. Iya, oke. Jadi lu kebayang gak sih Waduh. menunggu? Iya. Gua ngerti sih perasaan lo kayak gimana. Iya. Asli, Padahal itu kayak- mungkin di situ nggak ada apa-apa mungkin, cuman Iya. kan Lu kayak berasa di Uber nggak sih? iya banget. Dan lu tahu pas gue di lantai 23 by the way. Pas di lantai 15 itu lift berhenti tapi nggak ada apa-apa. Kebuka tapi nggak ada apa-apa. Walaupun mungkin logikanya ada yang Ada yang mencet, mencet, tapi ditinggalin. yang lain gitu Atau kan. lift yang lain, Cuman ya. pada saat itu kan lu ngerasa "Aduh, apa lagi gitu kan. Lama nggak? Lama. Ada 3 hari? Oh. Seminggu. Aduh, Pak. Dia udah nggak di situ. Nggak, Pak. Itu menurut gue ya, itu serem banget, Ih, Pak. asli Jo. Ini gua kebayangin, tau gak lo? Gue jadi, Keluar unit, dia nutup pintu aja, itu udah yang buruan. Iya, Itu iya, gitu tuh. iya. gue lagi ngebayangin ya, Iya. dia bilang, gue nggak boleh takut, tapi dia takut. Iya. Takut, Itu dia rasanya Itu rasanya kayak apa coba? Tapi gue memang kayak jangan nunjukin Iya, gitu, jangan nunjukin lu Tapi takut. Oke. nyari lo gede banget sih beneran. Lantai 15, Greg. Greg, Terus? gitu kan. Udah lama gitu kan. Apalagi sih sampai gue pencet-pencet Yang- tanda bel itu kan. Enggak ini juga. Nggak aktif juga. Iya, akhirnya gue bilang, shit lah gitu kan. Sorry. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jebret gitu kan, gue gini-giniin, udah turun. PR lagi di basement parkiran. Ya ampun. Jadi ya, Fani. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, ceritanya Fanny ini bener-bener kayak sebuah film. Ini ngos-ngosan Kayak dia lagi main Astagfirullahaladzim. ini, iya. Tapi by the way, gue ceritanya juga merinding loh. Iya. Gue masih berasa sesaknya, Mm-mm, ya kan, pusing. Gue semenjak tinggal di situ, gue selalu pusing terus kan. Cuman ya udah, nah terus tapi yang gue anehnya itu, anak gue tuh ngerasain juga, tapi dia cuek. Wow, dia lebih kuat lagi. Bisa Tapi jadi bisa jadi adrenalinnya. adrenalin dia sebenarnya naik, tapi ya udah namanya Dia santai anak-anak. aja, iya. Kayak aja Iya, gitu. dia cuek banget sampai yang dia pernah ada, Bunda manggil aku, enggak, jahil amat. Terus dia udah tidur matiin lampu gitu. Terus gue yang ditanya kayak gitu, gue jadi yang nggak bisa tidur. Rese juga tuh anak. Gitu. Anak gue tuh cuek banget emang. Oke, Tapi dia basement. masih kayak, basement, ya udah, nggak ada apa-apa. Tapi Karena kan, mobil. iya cuman, Itu masih iya. itu. Kan lu bayangin, gue nggak nganter anak gue kan, berarti kan harus manasin dong. Iya. Oh, Masih Iya main. dong, see. iya kan? Gue nggak manasin. Langsung jalan. Langsung. Jegrek, bus gitu ya. Oh, iya sih. Langsung tancap. Pasti gue begitu juga. Karena kalau misalnya dipanasin lagi, ada waktu diem dulu dong. Iya. Gitu, langsung. Ada apa nih di Iya, belakang kiri, gua? kanan, sebelah, Gitu belakang. kan. Terus Ya lanjut, udah, lo cabut tuh. cabut. Gue datang ke rumah nyokap. Mm-mm. Gue telepon di jalanan. Jangan dikunciin ya. Kamu mau ini gini. Kenapa nih gitu kan? Kebetulan kakak gue sama adik gue tinggalnya tuh deketan juga sama nyokap gitu kan. Langsung pada ngumpul. Langsung deh, gue kata juga apa? Baru pada cerita. Iya, baru lah Akhirnya cerita pada yang ngomong. tadi. Yang ada yang terbang, itu.
kayak gitu. Udah pindah gini udah. Terus ya udah, akhirnya kita cari gitu, ketemu yang Dapet, ini. Tapi itu pun takes time karena yang ini kan nggak available langsung gitu kan. Nah, di saat-saat itu juga akhirnya tuh kita sampai yang udahlah gitu kan. Nah, setelah kejadian itu akhirnya pas anak gue pulang, mau nggak mau gue harus kuat lagi kan. Gue walaupun anak gue cuek tapi gue kayak ya udahlah gitu kan. Toh yang kayak gitu-gitu kan emang tergantung kitanya juga kayak gitu kan. Tapi kan tetap aja ya, Bo. Namanya manusia. Iya. Udah kan. Jalan seperti biasa lagi. Terus apa ya? Setelah itu kejadiannya tuh karena memang berlanjut terus, gue diganggu terus. Diganggu terus. Kayak mau itu. menyampaikan sesuatu gitu kali ya. Itu. Nah, Oke, langsung dong. Sejak kapan lu jadi Jogging. cenayang? gue jogging, gue habis jogging. Habis anterin anak gue jogging. Gue ketemu security di bawah. Gitu. Security bilang gini, "Ibu, di lantai 23 unit sekian ya?" Gitu kan. Iya, gitu. Kok ibu berani sih? Gue langsung, Wah, rese. Namanya siapa? ya itu, Pak security namanya siapa? Itu mohon maaf ya, sorry, itu apartemen itu sumpah ya, gue bukannya apa-apa, cuman maksudnya itu dari awal lu Mas, dari awal gue masuk juga Lu kayak udah berasa. dari orang-orangnya juga sorry ya, maksudnya lu udah nggak banget deh gitu kan, maksudnya bagaimanapun ya lu security lu kerja di situ lu harusnya nggak boleh ngomong gitu gitu kan. Iya. Oke, terus dia ngomong. Udah. Tapi gue karena penasaran. Kenapa, Pak? Iya. Kenapa Pak? Gitu kan. Iya biasanya cuma 2 minggu doang yang tahan gitu kan. Oh gitu kan. Iya ibu mah cuek kali ya, orang anak ibu aja cuek katanya. Kalau apa namanya pulang apa segala macam ditegur. Iya gitu doang kayak gitu. Terus emang kenapa Pak? Gitu kan. Gue penasaran juga. Gue ajak ngopi di situ, gue beli. Kayaknya kalau ngobrol nggak ada kopi, nggak ada gorengan, nggak enak nih. Gitu. Bisa banget. Karena gue penasaran banget. Iya. Di situ. Oke, terus. Ya udah, bercerita lah dia. Ternyata ada backgroundnya di unit gue. Dan pernah satu lantai itu di close. Karena ada satu kejadian. Ya. Kejadiannya di unit unit gue, lo, di unit gue. tapi mengakibatkan satu lantai ditutup. Gitu. Kejadiannya gimana? Kejadiannya adalah, jadi katanya, ini katanya ya, menurut si security itu. Jadi sebelum gue, beberapa orang sebelum gue lah ya, jauh sebelum itu, jadi ada ritual pesugihan di unit di lo kamar itu. gue. Di kamar gue. Kaget gue. Kita beberapa kali ngebahas dapat ya pesugihan mulu ya. Iya, Serius? pesugihan. Iya. Oke, terus. Penelusuran waktu itu pesugihan, terus ada lagi pesugihan. Gitu. Gak tau ya, maksudnya orang-orang sekarang tuh kok begitu ya, mudah gitu loh. Iya. Oke, terus. Ya udah lah. Iya. Karena korbannya itu adalah temennya marketing sini. Oh. Terus, perempuan, iya, memang sih matinya nggak di sini gitu kan. Tapi setelahnya itu ya begitu dan itu ketahuan. Either ketahuannya gimana tuh jadi si marketingnya itu tuh mungkin bercerita. Jadi jadi gimana si marketing ini sempat bercerita sama si security, bukan dia security-nya. Temennya tuh cerita, gue tuh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gue tuh diajak sama bapak itu ke unitnya gitu kan, terus ini. Tapi setelah itu gue pusing-pusing apa segala macam katanya gitu. Ya udah, terus gue penasaran, kayak gimana sih orangnya, coy, mirip yang ngeliatin gue. Gue langsung yang oke. Ya udah, akhirnya gue sepakat, gue mau pindah gitu. Maksudnya gue ngomong malah gitu, gue mau pindah. Fix lah kita pindah. Ya udah. Itu sesudah berapa lama? Kan tadi security bilang banyak, paling lama 2 minggu gitu. Gue 3 bulan di situ. Goks. Gue 3 bulan. Ya sorry ya, kalau gue sih mikirnya gini, gue udah keluar uang. Maksudnya bukannya gimana ya? Maksudnya gini, bagaimanapun
gue harus menghargai menghargai jerih payah ya, Iya. gitu kan. Gue udah keluar uang, masa cuman karena gara-gara itu aja. Yang penting anak gue aman nih. Ya emang so far anak gue aman, yang digangguin gue doang. Ya karena memang mungkin Yang dia paling sering karena dan dia perempuan muncul, ya. iya. Terus dia mungkin mau nyampein sesuatu ke lu gitu. Itu kata ponakan gue, sepertinya dia mau ngomong, cuman bunda nggak mau gitu. Iya, makanya dia berusaha untuk nanyain terus. Tapi anyway Fanny, si security cerita nggak pesugihannya apa? Enggak, jadi cuman begitu doang. Dan gue juga nggak tertarik ya. Untuk nanya, Pak apa pesugihannya emang gitu nggak nanya? Berarti ada pengorbanan ya. Iya. Yang dikorbankan adalah si Iya, marketing perempuan iya. itu yang nongol terus. Itu terus dapat dong yang baru nih. Packing malam terakhir. Malam terakhir. Lagi bilang malam terakhir. Ini beneran kayak film. Asli gue merinding banget, gue sumpah. Aduh ya ampun, gue juga nggak tahu kenapa gue ngalamin ini ya. Jadi di kamar gue juga di ceiling itu kayak ada yang jalan ya. Ini kan tempat tidur sini ya, jalan dek gitu. Gue pikir tikus, tapi kan kalau suara tikus nggak berat gitu ya. Iya gitu. Ngerembet ke dinding. Tapi Kan jadi bener kayak pas film. di atas jalan dek pas di Sampai sini? dinding tuh seret kayak gegaruk kuku gitu. Ah ya. Ih. Gue juga kaget. Kayak film kan, gue bilang dari tadi, bener kan? Ih. Udahlah gitulah pokoknya. Yaudah pokoknya intinya Itu malam terakhir udah beres, lu rapi-rapi, rapi-rapi. cabut. Gue bilang, tapi gue ngomong. Tapi gue ngomong. Hah? Udah ya. Gue pindah. Lu jangan ngikutin, lu di sini aja. Gue bilang gitu, jangan ngikutin gua. Gitu. Ya udah. Gitu. Nggak ngikutin? Enggak. Jangan dong. Enggak, bukan, enggak. Enggak kan? Tapi enggak kan? Enggak, Oh, ya udah. enggak. Maksudnya, Alhamdulillah. maksudnya sorry, apa namanya? Pas ini enggak? Pas udah di tempat baru tuh mimpi gitu? Enggak. Sama sekali enggak. Di tempat baru ini, Enggak. iya ambil jangan sampai ya. Di tempat baru ini justru sebenarnya belakangnya tuh kuburan. Tapi aman aja. Oh. Dan Ini apartemen lebih sepi. juga? Iya. Karena kalau Itu tadi mau supaya sewa, lebih deket Iya, sama sekolah. terus gini, kalau misalkan ngontrak rumah, kan gue harus bebelian barang ya. Oh iya, Iya. pasti. Ini kan Untuk kadang-kadang ngisi. udah ada nih. Iya, gue nyari yang full Yang furnish full yang cuman furnish. buat bawa baju gue doang sama anak-anak gitu, sama anak gue. Tapi satu hal deh, lu sensitif memang dengan Gue- hal goib. Ya gue sensitif kalau dikedipin laki gue sih. Kotor pak. Kotor, duduk. Baju itu kotor. Semua juga begitu, ibu-ibu. Iya kan? Repot. Enggak, kalau masalah sensitif dari kecil memang. Dari kecil. Jadi tuh dulu nyokap suka heran tahu-tahu gue masih umur 3 tahun gitu kan. Terus tahu-tahu gue ada di atas lemari. Ngapain dia atas lemari? Nggak tahu, kan gue Manjat nggak gitu tahu. ya? Nggak ngerti. Pokoknya udah kayak main-main terus udah gitu kayak misalnya lagi main kayak gitu, gue kayak ngomong sama nyokap gue gini, "Mah, itu si Kuengkong belum masuk," gitu. Emang Kuengkong dia tuh begitu, siapa? Emang dia gitu. begitu berarti. Jadi imaginary friend sebenarnya atau bukan? Gue nggak inget. Nggak inget ya? Tapi Gue yang, nggak yang, ingat. yang pasti lu ngelihat sosok and then lu mention seseorang, mention nama satu gitu ya. Mungkin pada saat gue kecil itu kan gue nggak inget. Kadang-kadang Gitu. soalnya ada yang inget, ada yang nggak sama sekali gitu. Gue nggak inget, cuman memang pas pada saat gue beranjak remaja, gue dapet haid itu jadi kencang lagi. Oh, lebih. Kencang lagi. Jadi ya udah yang macam-macam lah. Gitu. Nah, ini kan Pas naik gunung, itu bla bla Sama bla kayak si segala kembar. macam. Iya, sama kayak si Siapa? kembar. ada teman kita, Oh. kembar, suka naik gunung dan selalu digangguin. Mereka berdua. Yang satu bisa ngelihat, yang satu bisa mendengar. Mendengar. Kalau lu gimana? Lu mendengar, merasakan atau melihat? Iya. Semuanya ya? Iya, tapi somehow ya, maksudnya maksudnya kadang-kadang, Kadang-kadang, sometimes gitu loh, kadang-kadang. Kadang kalau lagi gimana juga
Ya biasa aja Iya. gitu. Tapi Terus kadang ngomongnya kayak orang, bukan kayak yang cuman ngegerutu. Tapi gue nggak tahu. Lu ngomong apa sih gitu? Kayak gumam Nah, begumam ya gitu. itu, kayak gitu. Terus kadang kayak cuman hologram, nggak jelas. Nah, cuman kalau yang jelas gitu tuh, kadang suka nggak suka gue. Nggak suka. Nggak sukanya Nggak, gimana? Nggak seneng gitu ya? Guenya Iya, nggak suka. Guenya nggak suka. Lu ngapain sih gitu? Capek. Iya. Kesedot kayaknya. Energinya, iya benar. Kesedot capek. Bahkan gue nulis di thread pun itu abis banget energi gue. Kan banyak yang, kak, ayo dong terusin gitu kan. Iya. Terusin. Udahlah. Nggak bisa gitu. Dan lu terusin ya sih di thread itu? Karena gue baca Enggak. cuma awal-awal doang. Enggak, gue nggak Nggak terusin. ya? Gue nggak terusin. Ya moga-moga bisa diterusin di sini. Gue nggak Iya terusin kan? karena nulis tuh antara otak sama ini tangan, kan kayaknya. terus ini tuh ngerasa banget gitu ya. Tapi gini deh. Pada saat kejadian itu pernah gini, gue panggil orang deh untuk ngeliatin apartemen, ngeliatin. Ponakan gue yang gue bilang itu, yang ponakan gue kan bilang sebenarnya dia mau ngomong sama bunda gitu kan. Jadi bukan paranormal ya. Dia Jadi kan bisa dia lah. sensitif gitu kan. IndiHome. Oh. Iklan ya? UC, Oh, enggak. UCTV. Oh, iya. Di home sekalian aja. Kan UCTV. Salah ya? Ya nggak apa-apa deh. Salah kayak dikit. Oke, Ya, siapa ya udah. tahu. Jadi si ponakan ini ceritain. Oh ya, jadi gini Bun, dia ritualnya di kamar bunda sih, gitu. Di meja kerja itu. Tapi katanya dia saat itu meja kerja nggak ada, gitu kan. Katanya si ponakan gue ini. Terus ya udah, bener. Jadi ada 3 orang cowok, 1 orang cewek. Ya udah, dieksekusinya di situ ritualnya, tapi dia matinya nggak di situ. Jem banget ya orang ya. Iya itu makanya. Tapi ya udah ini wallahu alam ya. Iya. Enggak, sebenarnya yang menjadi penasaran adalah kenapa mereka melakukan pesugihan itu? Apakah untuk kekayaan atau untuk kaya? Udah feeling Kejawab gua. Pak Dito. Untuk harta. Untuk harta ya. Tapi makanya katanya gini, katanya si security dan kata ponakan gue juga katanya ya untuk menghindar. Kenapa harus di apartemen gitu kan? Karena biar nggak ketahuan keluarga, terus nggak seret keluarga. Gue nggak ngerti deh. Iya, gue juga nggak ngerti sih. Gue juga nggak ngerti. Bentukannya Pokoknya jawabannya kayak gitu. Cuman ya udah, gue pikir ya udah ini pengalaman juga sih ya, maksudnya. 3 bulan loh. Dari doang. 3 bulan terus lo pindah, ini udah berapa lama nih sekarang? Dari kemarin, sejak lo pindah? Sebulanan kali ya? Udah sebulan? Baru sebulanan. Berarti baru juga dong? Baru juga. Memang baru. Lo denger kabar-kabar lagi nggak? Di sana? Oh, enggak banget gue cari tahu. Enggak kali. Enggak. Apa? Ternyata ada orang baru masuk lagi. Belum tahu ya. Pokoknya gue udah Tapi ya udah nggak mau tahu juga nggak ya. mau tahu juga gitu karena saja kan udah deketan. Gue kesini aja kan gue lewatin. Oh. Oke. Ke apartemen yang baru pun dekat. Deket. Tapi alhamdulillah ya yang baru ini walaupun dia lebih sepi, sepi banget. Itu mungkin di yang apartemen baru ini 1 lantai itu gue doang. Tapi lu biasa aja. Enggak. Dan itu kayak adik gue, nyokap gue gitu kan, ponakan gue. Ke yang baru ini beda ya hawanya sama yang kemarin. Tapi berarti alhamdulillah karena hawanya positif. Gue jadi inget ya waktu gue pernah syuting di Medan. Kalau dia liftnya kebuka, lama kan? Kalau gue ada ngikut masuk, itu gimana ceritanya? Gue jadi tadi merasa, wah sama banget lagi ceritanya. Kayak kita waktu di Ratu Plaza. Lantai 19. Lantai 19, iya. Dulu jadi tempat dia kerja radionya tuh, gue dulu pernah kerja di radio itu. Tapi pada saat gue keluar, gue nggak ngikut pindah ke gedung itu, tapi gue denger dari teman-teman gue. Tapi gedung-gedung gitu juga. Oh, iya. Ya udah ya, maksudnya. Lo lihat nggak di sepanjang Sudirman ada orang hormat? Itu. Iya, benar Gede itu. banget. Gede Gede dan banget dia nggak kan? turun-turun. Nggak turun-turun. Kuat banget ya. Kuat loh. Dia di mana tuh ya? Dikat aja ya. Ilmu itu tadi kanuragannya. Cut aja itu. Rese banget ya orang nih.
Tapi gue sih Gue gini ya. penasaran lo apartemennya di Bener. mana. Gue baru mau ngomong. Itu satu. Yang kedua, kita baru pindah studio baru, ceritanya udah begini. Sedih. Tapi by the way nih, ini gue mau nanya nih. Di studio baru ini lo berasa sesuatu nggak? Karena ini AC baru kita pakai buat syuting nih malam ini. Enggak. Nggak. Sesek gue. Nggak sesek ya? Nggak sesek. Lo tandanya tuh yang kayak tadi lo bilang, lo sesek, lo pusing gitu kan? Ya alhamdulillah. Nah, ini nih, terakhir nih, Kakak Fani. Asik. Dari pengalaman lo ini, boleh ngobrol lah sama viewer kita ini, saran lah, kalau nyari apartemen kayak gimana sih sebenarnya? Iya benar deh. Kalau apalagi kalau yang sensitif ya, itu benar-benar tolong tanyain sama si marketingnya ya, salesnya kayak gitu. Ini udah ditinggal ownernya berapa lama? Terus kayak apa ya? Siapa yang terakhir? Kayak gitu-gitu. Karena kita nggak tahu ya, kan katanya kalau yang kayak gitu kan meninggalkan residu. Iya, betul. Gitu kan. Ya. Kitanya sih positif, tapi karena di situ pernah terjadi sesuatu, bahkan takutnya kan jadi kita yang kebawa. Ini kayak nggak tahu apa-apa kena imbasnya. Iya, gitu. Nah, Karena masih ada sisa. Nah, terus ya yang selalu dipegang itu sekarang adalah ya kalau kemana-mana ya udahlah ucap salam, dalam artian ya udah kalau muslim kan assalamualaikum wala ibadillahi sholihin Kalau gitu kita kan. masuk kosong. Iya, terus tambah lagi ada baca-baca apa, pokoknya ingat aja itu Iya, gitu betul, kan. betul. Cuman ya tipsnya untuk cari apartemen itu bener-bener Cari tahu lu dulu. harus cari tahu dulu deh gitu kan. Background story-nya lu tanyain benar-benar. Nggak usah ngerasa nanti lu dibilang bawel apa segala macam, nggak, karena lu tinggal di situ. Plus Lebih cek baik unit bawel sih sekali. kalau gua bilang. Iya, Iya. cek unit aja Cek udah unit sekalian. Langsung cek unit terus kayak misalkan lu harus periksa ibaratnya liftnya gimana apa itulah dari segi yang ini ya, dari segi yang secara kita logisnya Iya. gitu loh. Biasanya soalnya red flag tuh udah ada tuh. Biasa kan dari mulai tadi benar tuh, dari lift, lobbynya apa segala macam. Kalau misalnya ada satpam ditanya, "Selamat pagi, Pak." Dia nunduk terus. Nah, itu mesti dicurigain. Ngantuk kali. Betul. Itu tadi masih diajak kopi. Saya ajak Iya ngopi. benar. Tapi gila sih. Tapi bener ya, itu dia tadi tipsnya. Kalau misalnya mau cari apartemen gitu-gitu, Bener-bener deh. minta tolong sama Fani aja. Cari yang bagus sama. dia kalau Fani sesek, Lu bagi jangan. dua. Kalau Fani sesek jangan. Padahal beneran dia lagi bengek. Iya, gue lagi asma gue kambuh, gimana dong? Aduh. Oke, terima kasih Fani. Thank you. banget, luar biasa. Thank you Hasan. Salam Thank you buat juga. kakak, salam juga buat suami ya. Selamat juga buat Iya. Kimata Terima ya, kasih. udah punya studio Wih. baru. Tepuk Semoga tangan. Ada tamu besok-besok juga, naik ada Ada kelas. kamu juga dateng. Naik kelas Asik aja dia ya. main handphone, gak usah ngeliat ke sini, nggak apa-apa. Gitu. Ya gitu. Ya kan, jadi nanti kita ngobrol lah sama tamu ini, diundang nggak sih, Syak? Hah? Diundang nggak sih sebenarnya? Nanti kita Kan ngajak rampok ngobrol aja, lah ya. ya kan? Thank you Fani. Fani makasih. Thank you. Salam, Thank you banget. Gua Iya. titip salam sama suami. Jangan lupa sleep call. Terima kasih buat Om Bre, Mas Bre, Tante Bre ya. Terima kasih juga buat super thanks-nya. Wih, betul, Thanks, ya super kan? thanks. Jangan lupa setiap hari Rabu kita muncul di YouTube Anda. Wih. Dengan Video cerita. terbaru jangan lupa lonceng dibunyiin. Loneng-loneng dengan Terus? cerita yang lebih seru dan lebih magis. Wih. Magister manajemen waktu Iya. itu. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kita supaya kita nambah Cek terus. IG kita kakak Sedap. sama TikTok. Jangan lupa Gila. Bahkan di Friendster aja kita Masih buka ada. juga, masih ada. Tenang aja. sendirian. Gak punya Nggak temen. punya temen. Udah bisa. Udah ya? Gue mau ngajakin dia cari apartemen.